Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajjah Fitriah Abdul Aziz Essos, calon legislatif DPR RI dari Partai Umat untuk daerah pemilihan Jabar 3 yang mencakup Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, nomor urut 1. Saya adalah istri dan ibu dari 2 orang anak. Saat melanjutkan pendidikan di universitas, saya memilih jurusan Ilmu Fisik Hubungan Internasional di Universitas Jayabaya, melanjutkan kuliah pasca sarjana Ilmu Komunikasi Politik, dan menyelesaikan kuliah pasca sarjana jurusan Studi Diplomatik Hubungan Internasional di Universitas Paramadina Jakarta. Pada pemilu legislatif 2024, saya mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI dan diamanahkan mewakili daerah pemilihan Jabar 3 dari Partai Umat, yaitu partai baru yang didirikan tokoh reformasi Indonesia, Profesor Dr. Haji Amin Rais MA. Pandangan saya tentang parlemen, sebagai calon anggota legislatif, partai politik harus berupaya terlibat dalam perjuangan di parlemen bersama partai-partai lain yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Sudah tentu setiap partai politik harus memiliki alat kelengkapan yang cukup agar dapat mempunyai dasar-dasar pemikiran yang kokoh yang akan dibawa ke dalam fraksi. Untuk itu, Partai Umat telah mengirim kader-kader terbaiknya yang membawa disiplin organisasinya sebagai etos perjuangan setiap calon legislatif yang harus dipatuhi, yaitu pendirian politik yang punya garis besar dan gagasan besar mengenai politik, pertahanan keamanan, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya yang sudah tercantum sebagai asas bertindak dari partai politik. Di mata saya, fraksi parlemen adalah alat partai politik yang bekerja menurut pedoman dan konsepsi partai politik. Oleh karenanya, anggota legislatif harus mempunyai pendirian yang kokoh berdasarkan nilai-nilai yang mencakup nilai-nilai religius dan tidak keluar dari makna Carta Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Apabila nilai-nilai ini tidak dijadikan asas dalam pengambilan keputusan, maka kebijakan yang lahir akan berdampak luas, di mana partai politik menjadi lumpuh dan gagasan yang dimunculkan tidak mewakili dan tidak bisa memenuhi aspirasi masyarakat luas, bahkan cenderung hanya mewakili beberapa kelompok. Inilah yang menjadikan kekacauan akibat keputusan disahkan menurut sesuka hati, sesuka bicara, dan mengekalkan persoalan-persoalan baru berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Saya bertekad, ketika kelak menjadi anggota legislatif, saya harus hadir sebagai pejuang parlemen, bertekad mencari persesuaian satu dengan lainnya. Saya berharap masing-masing fraksi dapat saling menghargai pada perbedaan pendapat dan gagasan, walaupun ideologi dan pandangan politik kita berbeda. Berpegang teguh pada pendirian politik dalam setiap keputusan harus dijalani, karena pada persoalan prinsip tidak ada tawar-menawar, dan pada persoalan pokok maka hakim tertinggi di dalam parlemen ialah pemungutan suara. Pada situasi ini, anggota legislatif harus berjiwa kesatria, di mana lawan yang dikalahkan tidak boleh merasa kalah, dan inilah sifat seorang parliamentarian, apalagi jika ia seorang fraksi leader. Anggota legislatif harus dapat memberi sumbangsih penting, berpartisipasi membuat sejarah di negara kesatuan Republik Indonesia, dan bertekad dapat berbuat banyak untuk kebaikan agama, bangsa, negara, dan umat manusia di tingkat dunia. Salah satunya, mempertahankan sikap politik luar negeri Indonesia yang terus berupaya mendukung kemerdekaan Palestina secara konsisten, mendorong terwujudnya kembali Palestina sebagai negara yang berdaulat. Saya bertekad tetap bertahan mendampingi rakyat dan setia pada negara kala negara berhadapan dengan kesulitan besar dengan apapun keadaan, baik itu susah dan payah atau harus berhadapan dengan kaum oposisi. Saya akan tetap meninggikan kesantunan berpolitik walaupun oposisi berusaha menjatuhkan atau menghalangi. Tetap tidak ragu terhadap kejujuran saya dalam memikirkan nasib negara. Saya sadar bahwa di setiap parlemen negara manapun selalu ada golongan yang berpendirian bertentangan, sehingga tak jarang golongan ini kerap menolak pendapat dan gagasan golongan lain. Kenyataan ini harus dihadapi oleh anggota legislatif Partai Umat.
karena sebab penyusunan, keputusan, kebijakan tidak boleh dikendalikan oleh satu golongan saja, karena masyarakat yang menaruh harapan bukan segelintir tetapi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesulitan itu, saya tetap bertawakal kepada Allah dan bertekad memutuskan kebijakan yang bermanfaat luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mata saya, kader-kader caleg Partai Umat telah teruji mengalami kesulitan, menghadapi kesulitan, mengatasi kesulitan, dan sadar akan menemui kesulitan-kesulitan baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing dan memberi petunjuk kepada kami dan menjalankan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya.